Seringkali kita terlalu sibuk nyari cara buat dapat untung, sampai lupa kalau lubang di kantong, kita justru datang dari barang yang kita sebut aset. Di tahun 2026 ini, peta ekonomi sudah berubah total. Apa yang dulu dianggap emas, sekarang pelan-pelan berubah jadi sampah yang nunggu waktu buat hancur nilainya. Kalau kamu punya salah satu dari 10 daftar ini, mending kita jujur-jujuran sekarang. Apakah ini investasi atau cuma sekadar gengsi yang ngerugiin? Mari kita bedah satu-satu. Aset pertama yang harus segera kamu waspadai adalah saham gorengan. Kita bicara soal saham yang fundamental. Perusahaannya hancur-hancuran, tapi harganya bisa melompat ratusan persen hanya karena rumor atau titipan kata-kata manis dari para influencer saham. Di tahun 2026, kondisi pasar modal jauh lebih disiplin dan bursa sudah punya sistem otomatis untuk menyapu bersih emiten-emiten nggak jelas yang cuma jualan mimpi tanpa ada laba nyata. Kalau kamu masih nekat menyimpan saham yang naiknya cuma karena volume transaksi buatan para bandar, kamu sebenarnya sedang menggenggam bom waktu yang siap meledak. Begitu bandar selesai melakukan distribusi dan keluar dari pasar, likuiditas saham tersebut akan mati total. Kamu nggak akan bisa menjualnya meskipun harganya sudah jatuh bebas ke titik terendah, karena di sana sudah tidak ada lagi pembeli yang mau menampung sampah tersebut. Masalahnya, banyak investor pemula seringkali merasa menang karena melihat angka hijau yang tidak masuk akal di portofolionya. Padahal, itu hanyalah angka di atas kertas yang diciptakan untuk memancing rasa fear of missing out atau FOMO kamu agar segera masuk ke perangkap tersebut. Kamu harus paham kalau pasar saham di tahun 2026 adalah tempat di mana data dan logika mulai mengalahkan sekadar spekulasi liar yang tidak didukung oleh performa bisnis asli di lapangan. Jadi, sebelum saldo investasi, kamu benar-benar jadi nol atau tersangkut selamanya di saham gocap. Lebih baik mulai jujur pada diri sendiri. Cek lagi apakah perusahaan yang kamu beli punya model bisnis yang masuk akal atau cuma jualan berita di media sosial saja. Lebih baik keluar sekarang dengan kerugian kecil yang terukur daripada kamu harus kehilangan seluruh modal karena mempertahankan aset yang sebenarnya memang sudah jadi sampah sejak awal. Aset kedua yang seringkali menipu adalah tanah tidur tanpa akses. Banyak orang tergiur beli tanah murah di pelosok dengan harapan suatu saat akan ada pembangunan jalan tol atau mal di dekatnya. Padahal, di tahun 2026 ini, aturan tata ruang wilayah sudah makin rigid dan transparan. Tanah yang nggak punya akses jalan resmi atau hanya mengandalkan izin tetangga bakal jadi aset mati yang nilainya nggak akan pernah naik, bahkan cenderung hancur karena nggak ada peminat yang mau ambil risiko. Lebih parah lagi kalau tanah tersebut punya legalitas yang lemah, misalnya cuma modal surat keterangan lama tanpa sertifikat resmi yang diakui negara. Di tengah digitalisasi sertifikat tanah yang makin masif sekarang, properti yang status hukumnya abu-abu akan sangat sulit dipindah tangankan. Alih-alih jadi investasi masa tua, tanah jenis ini justru cuma jadi beban pajak dan sumber sengketa panjang yang bakal nguras energi serta tabungan kamu tanpa sisa. Kamu harus sadar kalau tanah itu disebut aset hanya jika ia bersifat liquid, artinya mudah dijual saat kamu butuh uang tunai. Kalau untuk melihat lokasi tanahnya saja kamu harus menebas semak belukar atau masuk ke pekarangan orang lain tanpa izin resmi. Itu bukan investasi, itu adalah masalah yang kamu beli pakai uang hasil kerja keras. Di tahun 2026, pembeli properti sudah sangat cerdas. Mereka nggak akan mau melirik tanah yang urusan administrasinya ribet atau aksesnya cuma bisa dilewati motor. Jangan sampai kamu terjebak dalam pemikiran, beli saja dulu, nanti juga mahal. Kenyataannya, banyak tanah di lokasi antah berantah yang harganya tetap sama selama 10 tahun terakhir karena memang nggak ada nilai gunanya. Sebelum uang kamu terkunci selamanya di dalam tanah yang nggak bisa dibangun apa-apa, mending mulai pikirkan untuk melepasnya atau segera urus legalitasnya selagi masih ada kesempatan, daripada jadi sampah investasi yang sia-sia. Aset ketiga yang nilainya bakal hancur lebur di tahun 2026 adalah kripto tanpa utilitas atau meme coins. Kita semua tahu betapa gilanya masa-masa koin berlogo anjing atau kucing bisa bikin orang kaya dalam semalam. Tapi sekarang zamannya sudah beda total. Di tahun 2026, pasar kripto sudah masuk ke fase kedewasaan di mana investor institusi dan retail besar hanya mau menaruh uang mereka pada proyek yang punya teknologi nyata, ekosistem yang jalan, dan solusi finansial yang masuk akal.
Koin yang lahir cuma modal lucu-lucuan atau sekadar mengandalkan hype dari cuitan tokoh terkenal sudah kehilangan taringnya. Begitu komunitasnya bosan atau pindah ke tren baru, harga koin ini bakal terjun bebas tanpa ada dasar yang bisa menahannya. Kamu harus paham kalau investasi di aset yang nggak punya kegunaan praktis itu sama saja dengan main judi. Kamu cuma berharap ada orang yang lebih bodoh yang mau beli koin itu di harga lebih mahal dari yang kamu bayar. Bahaya terbesar dari menyimpan koin-koin spekulatif ini adalah likuiditasnya yang bisa hilang dalam hitungan detik. Di tahun 2026, banyak proyek meme koin yang akhirnya ditinggalkan pengembangnya karena mereka sudah merasa cukup meraup keuntungan dari para investor retail yang telat masuk. Kamu mungkin melihat saldo di dompet digital, kamu masih ada angkanya, tapi saat kamu coba jual di bursa, sudah tidak ada lagi pembeli yang mau menyentuhnya. Itulah definisi sebenarnya dari aset yang sudah jadi sampah digital. Jangan biarkan uang dingin yang kamu kumpulkan susah payah menguap begitu saja hanya karena kamu takut ketinggalan kereta. Belajarlah untuk membedakan mana teknologi blockchain yang benar-benar mengubah cara dunia bertransaksi dan mana yang cuma skema pom-pom berkedok inovasi. Kalau koin yang kamu pegang sekarang nggak punya fungsi apa-apa selain buat dikoleksi atau dipamerkan di media sosial, mending segera amankan modalmu sebelum harganya benar-benar terjun bebas. Aset keempat yang sering menipu mata adalah barang koleksi yang overvalued. Kita bicara soal sepatu sneakers edisi terbatas, mainan figur mewah, hingga jam tangan yang harganya digoreng habis-habisan oleh komunitasnya sendiri. Di tahun 2026, gelembung hobi ini mulai pecah karena daya beli masyarakat yang lebih fokus ke kebutuhan pokok dan aset yang menghasilkan arus kas. Barang yang dulu kamu beli dengan harga resale berkali-kali lipat, sekarang mulai kembali ke harga retail aslinya karena pasarnya sudah jenuh. Masalah utama dari aset hobi adalah nilainya yang sangat subjektif dan sangat bergantung pada tren. Begitu trennya bergeser atau ada model baru yang lebih menarik, barang koleksi lama kamu bakal kehilangan pesonanya dalam semalam. Kalau kamu menyimpan barang-barang ini dengan niat investasi jangka panjang tanpa memahami siklus pasarnya, kamu sebenarnya hanya sedang menimbun barang plastik atau kulit yang nilai ekonomisnya terus menyusut seiring berjalannya waktu. Banyak orang terjebak karena menganggap kelangkaan adalah jaminan harga bakal naik terus. Padahal, di tahun 2026, banyak produsen justru makin gencar merilis ulang model-model lama yang membuat barang langka milikmu jadi nggak eksklusif lagi. Belum lagi risiko perawatan. Barang koleksi yang rusak sedikit saja, terkena jamur atau boxnya penyok, nilainya bisa anjlok hingga 50% lebih. Ini bukan investasi yang aman, melainkan kewajiban yang menyamar karena kamu harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menjaga kondisinya. Jadi kalau saat ini kamu punya koleksi yang harganya sedang di puncak, namun kamu sendiri sudah nggak menikmatinya sebagai hobi, sekarang adalah waktu terbaik untuk melepaskannya. Jangan menunggu sampai semua orang sadar kalau harga barang tersebut sudah nggak masuk akal. Lebih baik uangnya dialokasikan ke aset yang benar-benar produktif, daripada melihat koleksi kamu cuman jadi pajangan berdebu yang makin hari makin susah buat diuangkan kembali. Aset kelima yang sering tidak disadari adalah mata uang dari negara dengan inflasi tinggi. Banyak orang merasa aman hanya karena melihat saldo di buku tabungan mereka tetap atau bahkan bertambah sedikit karena bunga bank. Namun, di tahun 2026, ekonomi global makin tidak menentu dan beberapa mata uang negara berkembang mulai kehilangan daya belinya secara drastis. Menyimpan kekayaan dalam bentuk tunai di mata uang yang nilai tukarnya terus merosot terhadap barang kebutuhan adalah cara paling halus untuk menjadi miskin. Kamu harus sadar bahwa uang hanyalah alat tukar, dan jika alat tukar tersebut kehilangan kekuatannya setiap hari, maka itu bukan lagi aset, melainkan beban. Di tahun ini, polarisasi ekonomi dunia makin jelas terlihat. Negara yang gagal mengelola utang dan kebijakan moneternya akan membuat rakyatnya memegang kertas yang tidak berharga. Jika kamu tidak segera mendiversifikasi simpananmu ke aset yang lebih tahan banting, kamu sebenarnya sedang membiarkan hasil kerja kerasmu dicuri oleh inflasi tanpa kamu sadari. Coba perhatikan harga kebutuhan pokok hari ini dibandingkan 2 atau 3 tahun lalu. Jika kenaikan harganya jauh melampaui bunga tabunganmu, itu tandanya uangmu sedang sakit. Di tahun 2026, strategi menabung secara konvensional sudah tidak lagi relevan bagi mereka yang ingin menjaga kekayaan. Uang yang hanya diam di rekening bank tanpa dikonversi ke aset produktif seperti emas atau instrumen investasi yang melampaui laju inflasi hanya akan membuat masa depan finansialmu makin suram. Jangan sampai kamu baru tersadar saat uang yang dulu cukup untuk beli motor, sekarang hanya cukup untuk beli ban motornya saja.
Melepaskan ketergantungan pada satu mata uang yang tidak stabil adalah langkah penyelamatan yang krusial sekarang juga. Ingat, aset yang baik adalah aset yang bisa mempertahankan nilainya terhadap waktu, bukan yang jumlah angkanya banyak di layar ponsel tapi tidak bisa membeli apa-apa di dunia nyata. Aset keenam yang nilainya sudah terjun bebas di tahun 2026 adalah lahan virtual di Metaverse. Beberapa tahun lalu, dunia dihebohkan dengan berita orang-orang yang membeli sepetak tanah digital seharga miliaran rupiah dengan harapan akan menjadi pusat peradaban baru. Namun realitasnya hari ini, platform-platform tersebut justru berubah menjadi kota hantu yang sunyi senyap, tanpa aktivitas ekonomi yang berarti. Membeli lahan digital tanpa ada trafik manusia yang nyata di dalamnya adalah kesalahan finansial terbesar di dekade ini. Di tahun 2026, euforia itu telah mati dan digantikan oleh logika pasar yang pahit. Tanpa adanya basis pengguna aktif yang masif, lahan virtual tersebut hanyalah sekadar barisan kode di server yang tidak memiliki nilai guna apapun. Banyak investor yang dulu berharap bisa menyewakan lahan digital mereka kepada brand besar, sekarang justru terjebak dengan aset yang bahkan untuk dijual kembali dengan harga diskon 90% pun sudah tidak ada lagi yang mau melirik. Kita harus belajar bahwa kelangkaan digital yang diciptakan secara paksa tidak otomatis membuat sesuatu menjadi berharga. Jika sebuah platform metaverse tidak bisa memberikan pengalaman yang lebih baik daripada dunia nyata atau aplikasi media sosial konvensional, maka tanah di dalamnya tidak lebih dari sekadar gambar yang mahal. Di tahun ini, banyak orang mulai menyadari bahwa lebih baik memiliki 1 meter tanah asli yang bisa ditanami singkong daripada memiliki 1 hektar lahan di metaverse yang bahkan tidak bisa dikunjungi karena platformnya sudah bangkrut. Jangan sampai kamu terkecoh oleh istilah teknis yang terlihat canggih namun tidak memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Investasi yang sehat haruslah didorong oleh permintaan nyata, bukan sekadar spekulasi atas teknologi yang belum matang. Kalau kamu masih menyimpan aset jenis ini, jujurlah pada dirimu sendiri. Apakah ini benar-benar masa depan atau hanya sisa-sisa euforia masa lalu yang gagal terwujud? Amankan sisa modalmu sebelum platform tersebut benar-benar mematikan servernya selamanya. Aset ketujuh yang sering menguras tabungan banyak orang adalah bisnis ikut-ikutan. Kita bicara soal fenomena di mana orang berbondong-bondong buka kedai kopi, es krim viral, atau laundry kiloan hanya karena melihat tetangganya sukses tanpa memahami manajemen yang benar. Di tahun 2026, persaingan bisnis sudah berada di level yang sangat brutal tanpa adanya sistem operasional yang baku, standar kualitas yang konsisten, dan strategi pemasaran yang matang. Bisnis seperti ini hanya akan jadi mesin pembakar uang yang bakal gulung tikar dalam hitungan bulan. Banyak pemula terjebak menganggap peralatan usaha seperti mesin kopi mahal atau renovasi toko yang estetik sebagai aset tetap, padahal di mata pasar, semua itu adalah liabilitas yang nilainya turun drastis begitu bisnismu berhenti beroperasi. Di tahun ini, konsumen jauh lebih kritis. Mereka tidak lagi tertarik pada bisnis yang hanya jual suasana tanpa ada nilai tambah atau keunikan layanan. Jika bisnismu hari ini hanya mengandalkan keberuntungan dan tren yang mulai meredup, kamu sebenarnya sedang menunggu waktu untuk menutup pintu selamanya. Masalah terbesar dari bisnis tanpa sistem adalah ketergantungan total pada kehadiran pemiliknya. Jika kamu tidak bisa meninggalkan bisnismu selama 1 bulan tanpa membuatnya berantakan, maka kamu tidak memiliki aset, melainkan hanya menciptakan pekerjaan baru untuk dirimu sendiri yang berisiko tinggi. Di tahun 2026, efisiensi adalah kunci. Bisnis yang dikelola secara amatir akan kalah telak oleh jaringan usaha yang sudah terdigitalisasi dan memiliki rantai pasok yang kuat. Ujung-ujungnya, kamu hanya akan memiliki tumpukan inventaris bekas yang susah dijual kembali bahkan dengan harga setengahnya. Sebelum kamu menyuntikkan lebih banyak modal ke dalam bisnis yang sudah menunjukkan tanda-tanda mati suri, berhentilah sejenak untuk mengevaluasi secara objektif. Apakah ada rencana jangka panjang atau kamu hanya berharap keajaiban datang setiap harinya? Mempertahankan bisnis yang tidak memiliki sistem yang solid sama saja dengan mempertahankan kapal yang bocor di tengah laut. Terkadang, mengakui kegagalan lebih awal dan menyelamatkan sisa modal adalah keputusan finansial paling cerdas yang bisa kamu ambil tahun ini.
Aset ke-8 yang harus kamu waspadai adalah franchise murah. Banyak orang tergiur dengan paket kemitraan seharga jutaan rupiah yang menjanjikan balik modal kilat tanpa harus repot mikir konsep. Tapi di tahun 2026 ini, kamu harus sadar bahwa banyak pemilik franchise sebenarnya tidak sedang menjual peluang bisnis, melainkan hanya menjual peralatan dan bahan baku dengan harga selangit. Tanpa adanya dukungan branding yang kuat dan riset pasar yang mendalam, gerobak atau boot yang kamu beli itu bakal segera jadi rongsokan di sudut rumah karena kalah saing dengan pemain besar. Seringkali franchise jenis ini hanya mengandalkan satu produk yang sedang viral sesaat. Begitu trennya hilang, pemilik pusat biasanya menghilang atau berhenti melakukan inovasi, meninggalkan kamu sendirian dengan stok bahan baku yang sudah kedaluarsa. Di tahun 2026, konsumen sudah makin pintar dan bosan dengan rasa yang itu-itu saja. Jika kemitraan yang kamu ambil tidak punya keunggulan unik dibandingkan jualan di pinggir jalan biasa, kamu sebenarnya sedang membuang modal berharga ke dalam bisnis yang sudah diprogram untuk gagal sejak hari pertama. Bahaya laten dari franchise murah adalah kontrak yang sering kali hanya menguntungkan satu pihak. Kamu diwajibkan beli bahan baku dari pusat dengan harga di atas pasar, tapi saat penjualanmu seret, mereka sama sekali nggak mau tahu. Di tahun 2026, ekosistem bisnis makin transparan, dan orang mulai sadar bahwa nama besar yang mereka beli ternyata tidak punya daya tarik di mata pembeli. Akhirnya, kamu terjebak membayar royalti atau biaya tersembunyi untuk sebuah merek yang bahkan tetanggamu sendiri tidak kenal namanya. Jangan sampai uang tabungan hasil kerja kerasmu habis hanya untuk membeli pekerjaan yang penuh tekanan tanpa hasil yang sepadan. Membeli franchise tanpa meneliti rekam jejak dan struktur dukungannya adalah cara tercepat untuk kehilangan likuiditas. Sebelum kamu tanda tangan kontrak apapun, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah mereka benar-benar ingin kamu sukses atau mereka cuma butuh uangmu untuk menghabiskan stok mesin mereka. Kalau nggak ada jawaban yang meyakinkan, lebih baik simpan uangmu dan cari peluang lain yang lebih masuk akal. Aset ke-9 yang nilainya sudah hancur lebur di tahun 2026 adalah koleksi NFT spekulatif. Kita semua ingat masa di mana gambar karakter kartun atau seni digital sederhana dijual seharga rumah mewah hanya karena narasi kelangkaan di blockchain. Namun, memasuki tahun 2026, pasar sudah melakukan seleksi alam yang sangat kejam. NFT yang tidak memiliki kegunaan nyata di dunia fisik atau tidak terintegrasi dengan ekosistem yang kuat kini tidak lebih dari sekadar file gambar yang bisa disimpan oleh siapa saja dengan satu klik kanan. Masalahnya, banyak investor retail terjebak membeli NFT di harga puncak karena percaya pada janji akses eksklusif atau kenaikan harga yang tidak masuk akal. Di tahun ini, volume perdagangan NFT spekulatif telah menguap hampir sepenuhnya, menyisakan para pemegang aset yang tidak bisa menjual koleksi mereka meskipun sudah memasang harga diskon besar-besaran. Jika aset digital yang kamu banggakan itu tidak memberikan manfaat fungsional atau royalti yang jelas, maka kamu sebenarnya hanya memiliki sertifikat digital atas barang yang sudah tidak diinginkan lagi oleh pasar. Kamu harus menyadari bahwa teknologi blockchain adalah inovasi besar, tapi tidak semua barang yang diletakkan di atasnya otomatis menjadi berharga. Di tahun 2026, kolektor lebih memilih aset digital yang memiliki keterkaitan dengan hak milik intelektual yang sah atau penggunaan praktis dalam industri kreatif. NFT yang dulu dibeli hanya karena mengikuti tren influencer luar negeri, sekarang hanya menjadi pajangan di dompet digital yang nilai likuiditasnya benar-benar nol. Sulit untuk menyebutnya sebagai investasi ketika tidak ada lagi pembeli kedua atau ketiga yang bersedia melirik aset tersebut. Jangan sampai kamu terus-menerus melakukan coping atau menghibur diri dengan harapan harganya akan kembali naik seperti dulu. Di dunia investasi yang makin cerdas, uang akan selalu mengalir ke tempat yang memiliki nilai guna dan arus kas nyata. Mempertahankan NFT spekulatif yang sudah mati, komunitasnya hanya akan menghambat kamu untuk memindahkan sisa modal ke instrumen yang lebih produktif. Terkadang cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengikhlaskan apa yang sudah tidak bernilai dan mulai lebih teliti dalam membedakan inovasi asli dengan sekadar gelembung spekulasi.
Aset terakhir dalam daftar kita adalah peralatan elektronik tanpa standar right to repair. Di tahun 2026, kesadaran konsumen dunia sudah bergeser ke arah keberlanjutan dan efisiensi jangka panjang. Gadget, laptop atau peralatan rumah tangga yang didesain sekali rusak langsung buang. Karena komponennya dilem, mati, atau suku cadangnya sengaja tidak dijual bebas, kini harganya jatuh bebas di pasar barang bekas. Orang tidak lagi mau membeli barang yang hanya akan menjadi sampah plastik dalam hitungan bulan saat terjadi kerusakan kecil. Investasi pada teknologi yang sengaja dibuat sulit diperbaiki adalah cara tercepat untuk membuang uang di masa depan. Produsen yang membatasi akses perbaikan mandiri sebenarnya sedang memaksa kamu untuk terus membeli model terbaru setiap tahun. Namun, di tahun 2026, regulasi pemerintah dan tekanan pasar sudah mulai menghukum merek-merek seperti ini. Jika kamu saat ini masih menumpuk peralatan elektronik yang tidak memiliki jaminan ketersediaan suku cadang atau dukungan komunitas perbaikan, kamu sebenarnya sedang menyimpan barang yang nilai jual kembalinya nyaris nol. Kita sering terjebak oleh desain yang terlihat futuristik atau fitur yang sebenarnya jarang kita gunakan, tanpa mempertimbangkan seberapa lama barang tersebut bisa bertahan di tangan kita. Di tahun 2026, sebuah barang elektronik baru disebut aset jika ia memiliki daya tahan tinggi dan kemudahan untuk di-upgrade atau diperbaiki. Membeli perangkat yang komponennya terkunci secara digital hanya akan membuat kamu tergantung sepenuhnya pada pusat servis resmi yang biayanya sering kali tidak masuk akal, bahkan hampir setara dengan harga beli barang barunya. Mulai sekarang, jadilah pembeli yang lebih kritis dengan memeriksa skor kemudahan perbaikan sebelum memutuskan untuk bertransaksi. Jangan sampai tabunganmu habis hanya untuk membiayai gaya hidup. Pakai buang yang tidak memberikan nilai tambah bagi finansialmu dalam jangka panjang. Pilihlah merek yang menghargai hak kamu sebagai pemilik barang untuk memperbaiki apa yang sudah kamu beli. Karena di masa depan yang makin menantang ini, efisiensi dalam setiap pembelian aset fisik adalah kunci untuk menjaga agar arus kas kamu tetap stabil dan sehat. Dari 10 daftar tadi, berapa banyak yang masih terselip di dalam portofolio atau garasi rumah kamu? Intinya, tahun 2026 adalah tahun pembuktian di mana pasar tidak lagi mentoleransi aset yang cuma modal bungkus tanpa isi. Jangan pernah takut untuk mengakui kesalahan investasi dan melepas aset yang sudah jadi sampah sekarang, daripada kamu harus kehilangan seluruh modalmu di kemudian hari. Ingat, memangkas kerugian kecil jauh lebih cerdas daripada memelihara kehancuran besar hanya karena gengsi. Mulai sekarang, fokuslah pada aset yang memiliki arus kas nyata, utilitas yang jelas, dan legalitas yang tidak bisa diganggu-gugat. Di tengah ekonomi yang makin cerdas dan transparan ini, hanya mereka yang mengandalkan logika dan riset mendalam yang akan tetap berdiri tegak. Jadikan pengalaman pahit dari aset-aset spekulatif ini sebagai pelajaran berharga agar kamu bisa membangun kekayaan yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Video ini murni untuk edukasi dan berbagi sudut pandang saja, bukan perintah untuk jual atau beli aset tertentu. Kondisi ekonomi itu dinamis, jadi setiap keputusan keuangan tetap ada di tangan kamu masing-masing. Pastikan buat riset mandiri dulu, pahami risikonya, dan tetap bijak dalam mengelola isi dompet sendiri. Dari 10 aset tadi, ada nggak salah satu yang masih kamu simpan sampai sekarang? Atau kamu punya pandangan beda soal aset mana yang bakal hancur duluan? Coba tulis pendapat, jujur kamu di kolom komentar. Kita diskusi sehat di sana. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan update strategi bertahan di ekonomi tahun 2026. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat buat nyelamatin dompet teman atau keluarga kamu, jangan ragu buat klik share. Satu tindakan kecil dari kamu sangat berarti untuk dukung channel ini terus berbagi konten edukasi finansial yang jujur dan apa adanya. Sampai jumpa di video berikutnya.